Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah memberikan saya kesempatan dalam mempresentasikan proposal saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Kurniawan, selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penyusunan proposal ini. Perkenalkan, saya Mona Anzela Boru Siringo dengan NIM 311191122, Program Studi Akuntansi Jurusan Manajemen Bisnis tahun 2021. Dengan judul proposal, Penyusunan Prosedur Perawatan Mesin Welding Auto di PT Panasonic Electronic Device. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kebutuhan produk elektronik terus meningkat sejalan dengan banyaknya permintaan barang elektronik oleh masyarakat. PT Panasonic Electronic Device merupakan salah satu perusahaan penghasil produk komponen elektronika terbesar di Batam. Komponen elektronika yang diproduksi antara lain resistor, kapasitor, coil, GNR, dan IMC. Pada pembuatan resistor, terdapat beberapa mesin yang digunakan hingga produk resistor jadi dan siap diaplikasikan pada PCB. Dalam hal ini, salah satu mesin untuk membuat resistor adalah mesin welding auto. Adanya kerusakan mesin mampu menyebabkan penurunan laba akibat keterlambatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan perawatan pada mesin welding auto. Mengingat pentingnya peranan mesin welding auto pada pembuatan resistor, maka prosedur perawatan mesin welding auto harus menjadi perhatian bagi perusahaan agar peluang terjadinya downtime akibat kerusakan mesin dapat diminimalkan. Identifikasi masalah. Terjadinya downtime akibat kerusakan pada mesin welding auto disebabkan karena kurangnya pelaksanaan perawatan yang masih belum terprogram dan dapat menyebabkan penurunan laba akibat keterlambatan produksi. Tujuan penelitian menyusun prosedur perawatan pada mesin welding auto di mana pelaksanaan perawatan yang masih belum terprogram dapat menyebabkan downtime dan penurunan laba akibat keterlambatan produksi. Adapun manfaat penelitian ini adalah bagi penulis menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang alur produksi dan prosedur perawatan pada mesin welding auto. Bagi perusahaan, menjadi kontribusi positif dan bahan acuan dalam mempertahankan prosedur, alur produksi, serta pengambilan keputusan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perawatan pada mesin. Dan bagi pembaca, memberikan informasi dan wawasan mengenai perawatan pada mesin welding auto, serta menjadi sumber acuan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian yang sama. Adapun batasan masalahnya, yang pertama batasan data. Data soft copy dan hard copy berupa buku panduan yang berkaitan dengan perawatan mesin welding auto dan bukti kuesioner. Batasan lapangan, PT Panasonic Electronic Device, Departemen Resistor, Line ARGM S4. Tinjauan pustaka. Pengertian. Menurut Manzini tahun 2010 dalam buku Maintenance for Industrial System, perawatan adalah fungsi yang memonitor dan memelihara fasilitas pabrik, peralatan, dan fasilitas kerja dengan merancang, mengatur, menangani, dan memeriksa pekerjaan untuk menjamin fungsi dari unit selama waktu operasi atau uptime, dan minimasi selang waktu berhenti atau downtime yang diakibatkan oleh adanya kerusakan maupun perbaikan. Jadi, prosedur perawatan pada mesin adalah suatu uratan kegiatan untuk melakukan fungsi perawatan dan pemeliharaan pada mesin untuk menjamin fungsi dari mesin selama waktu operasi dan meminimalisir downtime yang diakibatkan oleh adanya kerusakan. Fungsi. Menurut Ahyari tahun 2002 dalam buku Manajemen Produksi, fungsi perawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan. Dan yang keempat, peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka
proses pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik pula. Dan yang kelima, dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan. Yang keenam, apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan normal. Dan yang ketujuh, dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam perusahaan, maka pembebanan mesin dan peralatan produksi yang ada semakin baik. Tujuan. Menurut Al-Sauri tahun 2008 dalam buku Manajemen Produksi dan Operasi, tujuan perawatan atau pemeliharaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Yang kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri, dan kegiatan produksi tidak terganggu. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan mengenai investasi tersebut. Dan yang keempat, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien keseluruhannya. Yang kelima, menghindari kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Dan yang keenam, mengadakan suatu kerjasama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya dari perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu tingkat keuntungan atau return of investment yang sebaik mungkin dan total biaya yang rendah. Jenis-jenis perawatan mesin. Menurut Prawiro Suntono 2009 dalam buku Manajemen Operasi, perawatan terdiri atas dua jenis, yaitu plain maintenance, yaitu ada 3 macam, terdiri dari yang pertama preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Preventive maintenance adalah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi. Yang kedua, schedule maintenance atau perawatan terjadwal. Schedule maintenance perawatan terjadwal yaitu perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan perawatannya dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu predictive maintenance. Predictive maintenance adalah strategi perawatan di mana pelaksanaannya didasarkan dengan kondisi mesin itu sendiri. Yang kedua, unplanned maintenance atau perawatan yang tidak terencana. Yang pertama ada emergency maintenance atau perawatan darurat, yaitu kegiatan perawatan mesin yang memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah. Yang selanjutnya adalah breakdown maintenance, yang ketiga adalah corrective maintenance atau perawatan penangkal. Produktivitas tenaga kerja bagian perawatan. Produktivitas adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil, jumlah barang dan jasa yang diproduksi, dengan sumber daya, yaitu jumlah tenaga kerja modal dan tanah, yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Dalam buku Basu dan Ibnu tahun 2002-281. Dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, bagian perawatan di PT Panasonic Industrial Device diperlukan adanya suatu pendidikan khusus dan latihan yang berkaitan dengan pemeliharaan. Penyusunan prosedur. Menurut Mulyadi tahun 2013 bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuatkan untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Karakteristik produk. Karakteristik produk yang dikemukakan oleh Mulyadi, yang pertama ada prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin. Yang ketiga, prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. Yang keempat, prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. Yang kelima, prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. Fungsi menurut Mulyadi dalam buku Sistem Informasi Akuntansi menyatakan mengenai manfaat dari prosedur diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang. Yang kedua, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.
Yang ketiga, adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. Yang keempat, membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Yang kelima, mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Berikut adalah prosedur kegiatan perawatan mesin. Yang pertama adalah inspeksi atau inspection, di mana kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara berkala, di mana dimaksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan selalu mempunyai peralatan atau fasilitas produksi yang baik untuk menjamin kelancaran proses produksi. Yang kedua, teknik atau engineering. Kegiatan ini meliputi kegiatan percobaan atas peralatan yang baru dibeli, dan kegiatan-kegiatan pengembangan peralatan yang perlu diganti, serta melakukan penelitian-penelitian terhadap kemungkinan pengembangan tersebut. Yang ketiga, produksi atau production. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang sebenarnya, yaitu memperbaiki dan mereparasi mesin-mesin dan peralatan. Yang keempat, administrasi atau clerical work. Kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan-pencatatan mengenai biaya-biaya yang terjadi dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan, komponen spare parts yang dibutuhkan, laporan kemajuan atau progress report tentang apa yang telah dikerjakan. Yang kelima, bangunan atau housekeeping. Kegiatan pemeliharaan bangunan merupakan kegiatan untuk menjaga agar bangunan gedung tetap terpelihara dan terjamin kebersihannya. Prosedur pelaksanaan perawatan preventif. Perawatan harian dapat dilakukan oleh operatornya sendiri. Sebelum memulai bekerja pada mesin, terlebih dahulu, operator melakukan pembersihan dan pelumasan terhadap mesin yang akan dipakainya. Sedangkan pelaksanaan perawatan periodiknya biasa ditangani oleh tenaga perawatan yang sudah dilatih secara khusus untuk tugas tersebut. Spesifikasi pekerjaan dalam penyusunan prosedur perawatan mesin. Berikut adalah tabel spesifikasi pekerjaan dalam rencana perawatan mesin welding auto. Yang pertama, dalam prosedur inspeksi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kebersihan mesin, kondisi permukaan atau pengecatan, perakitan atau penggerak utama, motor penggerak, yaitu berupa temperatur, getaran, atau kelainan suara. Selanjutnya ada reducer, temperatur, getaran, kelainan suara, atau kebocoran. Yang selanjutnya ada V-belt, yaitu cek keausan, tension, dan alignment pada mesin. Lalu sprockets, cek keausan dan alignment. Lalu chains, cek keausan, tension, dan alignment. Clothes, cek dogs, brake, and kebersihan atau oli spring. Can, cek keausan. Lalu selanjutnya ada solenoids, jika solenoids-nya dapat dipakai. Periksa tindakan pengoperasian dan penghubungnya. Lalu selanjutnya ada keselamatan utama, kondisi mesin secara umum, dan memeriksa seluruh unit mesin dalam sistem pelumasan. Lalu, dalam tabel tersebut juga ada tanggal inspeksi dan diinspeksi oleh siapa. Metodologi penelitian. Objek penelitian pada PT Panasonic Electronic Device Batam, yaitu berada di Departemen Resistor Line IRGM S4. Data atau sampel polusi penelitian. Data dan sampel populasi penelitian. Data primer. Data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner, pengamatan, dan pengumpulan data pada PT Panasonic Electronic Device Batam yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder. Data yang diperoleh dari buku dan media lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data. Dalam hal ini, metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh leader bagian maintenance yang bertugas memberikan otorisasi dalam bagian perawatan mesin welding auto. Lalu, observasi. Observasi dilakukan bagi penulis dengan cara mengamati dan melakukan secara langsung prosedur pelaksanaan perawatan pada mesin welding auto pada PT Panasonic Electronic Device mulai dari inspeksi, teknik, produksi, administrasi, dan bangunan. Selanjutnya ada teknik kepustakaan, yaitu merupakan teknik pengumpulan data melalui buku, literatur, dan media yang berhubungan dengan penelitian untuk menjadi acuan dalam penelitian ini.
Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, di mana memberikan gambaran sistematis dari data yang berkaitan dengan prosedur perawatan pada mesin welding auto. Selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat PT Panasonic Electronic Device Batam. PT Panasonic Industrial Device Batam didirikan pada tahun 1995 dengan nama Sinkom BT, yang berlokasi di Muka Kuning, Batam. Sinkom BT ini memulai operasinya dengan 4 pabrik, yaitu remote control, power supply, transformer, dan coil. Dan Mr. Yoshiaki Yoshida selaku Presiden Meko secara resmi membuka Sinkom BT. Pada tahun 1997 terjadi pergantian managing director oleh Mr. Yoshiaki Yoshida menjadi Mr. Kazuto Higashi. Di bawah kepemimpinan Mr. Kazuto Higashi, Speaker Factory berhasil meraih spesifikasi QS9000 pada tahun 1998. Dan pada tahun yang sama, Coil Factory juga memperoleh sertifikasi QS9000. Pada tahun 2000, kembali terjadi pergantian managing director Mr. Kazuto Higashi menjadi Mr. Yoshiro Morimoto. Di bawah kepemimpinan beliau, Kapasitor Factory atau divisi SPAL mendirikan assembly line di pabrik Batam Center. Pabrik Batam Center resmi dibuka pada tahun 2001 oleh Mr. Kitadai, yaitu Meko Presiden, dengan 3 pabrik, yaitu resistor, kapasitor, dan induktif. Tahun 2015, tahun yang spesial bagi perusahaan PT Panasonic Industrial Device. Pada tahun ini, perusahaan merayakan ulang tahun ke-20 semenjak didirikannya pada tahun 1995. Dan pada tahun ini pula, kepemimpinan Mr. Satoru Shinryu selesai dan digantikan oleh Mr. Hiroshi Takahashi. Hingga sekarang ini, Panasonic Industrial Device memiliki 4 pabrik, yaitu kapasitor, resistor, coil, dan ZNR. Visi dan misi perusahaan PT Panasonic Electronic Device. Visinya adalah: mengingat tanggung jawab kami sebagai industrialis, kami akan mengabdikan diri demi kemajuan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha kami dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia. Lalu, misi pada PT Panasonic Industrial Device yaitu: tujuan dasar manajemen Panasonic Corporation dirumuskan pada tahun 1929 oleh pendirinya Konosuke Matsushita. Dan tujuan dasar manajemen adalah filosofi Panasonic yang mewujudkan misi dan pengabdian kami demi kemajuan masyarakat dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia melalui kegiatan usaha kami. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan atau instansi PT Panasonic Electronic Device, yaitu terdapat Human Resource, dan bagian-bagiannya adalah General, Personal, Klinik, dan MTC. Lalu ada Information System, lalu ada Finance Logistik, dan bagiannya adalah finance atau ekspor atau impor. Lalu PA, Production Engineering, dan ada QD, Quality Department. Selanjutnya ada DSBG Manufacturing 1, itu terdapat resistor, coil, dan ZNR, dan DSBG Manufacturing 2, coil atau yang terdapat dalam coil otomotif. Lalu selanjutnya ada DSBG Manufacturing 3, yaitu kapasitor. Ruang lingkup usaha PT Panasonic Electronic Device Batam. Panasonic Industrial Device Batam bergerak di bidang manufacturing yang memiliki beberapa departemen sebagai penghasil produk seperti kapasitor, coil, resistor, ZNR, dan IMC. Deskripsi kerja. Lokasi unit kerja terdapat di Building 1 Custom Section, Departemen Resistor Line ARGM S4 PT Panasonic Industrial Device Batam, yang berlokasi di Puri Industrial Park Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan kode pos 29463 dan ditempatkan di production line, tepatnya bagian operator produksi pada mesin welding auto. Adapun rincian tugas dan tanggung jawabnya yaitu rincian tugas yaitu sebagai operator produksi. Adapun rincian tugas yang diberikan selama magang adalah menyusun prosedur perawatan pada mesin welding auto untuk membantu dan mempermudah operator produksi dan maintenance dalam melakukan perawatan pada mesin welding auto. Dan tanggung jawab yang dibebankan sebagai berikut. Yang pertama, diwajibkan untuk mengikuti segala peraturan yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan magang di bawah pengawasan pembimbing. Yang ketiga, mampu berkomunikasi yang baik dengan seluruh rekan kerja. Yang keempat, mampu menjaga kebersihan dan kerapian saat bekerja yang ditetapkan oleh perusahaan.
Yang kelima, mampu menerapkan budaya 5S saat bekerja di perusahaan. Yang keenam, melaksanakan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Adapun target yang diharapkan yaitu mampu menyelesaikan penyusunan prosedur perawatan pada mesin welding auto dengan baik dan mampu melaksanakan magang dengan baik. Dan kendala yang dihadapi yaitu berupa berdasarkan ketentuan ISO 27001 yang ditetapkan oleh perusahaan, segala bentuk media yang mencakup informasi perusahaan tidak bisa dibawa keluar dari perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Sehingga ketika ingin membutuhkan sesuatu harus mendapat izin terlebih dahulu yang cukup memakan waktu untuk menunggu hasil persetujuan. Selanjutnya adalah deskripsi alat dan produk. Terdapat perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan, yaitu berupa laptop Windows 10 64-bit, CPU Intel iCore i5 4310U, RAM 8GB, dan SSD 128GB. Yang kedua adalah aplikasi TPCS, yaitu untuk menginput data. Yang selanjutnya yaitu Dimension Jig, untuk bagian pengukuran pada mesin welding auto, di mana ketika material keluar, Dimension Jig yang berfungsi sebagai pengecekan. Dan selanjutnya ada mikroskop, kalkulator, pena, dan pensil. Data dokumen yang diolah atau dihasilkan. Yang pertama, TPM check sheet dan BA report. Yang kedua, prosedur perawatan mesin. Berikut adalah lampiran daftaran pertanyaan yang saya ajukan kepada bagian leader maintenance yang merupakan memiliki otorisasi dalam perawatan mesin welding auto. Pertanyaan pertama, adakah prosedur tertulis mengenai perawatan pada mesin welding auto? Pertanyaan kedua, apakah perawatan pada mesin welding auto dilakukan secara rutin? Pertanyaan ketiga, bagaimanakah ketentuan jadwal perawatan pada mesin welding auto? Yang keempat, pada umumnya prosedur kegiatan perawatan mesin adalah inspeksi, teknik atau engineering, produksi, administrasi atau clerical work, dan bangunan atau housekeeping. Pada perawatan mesin welding auto, apakah sama dengan prosedur di atas? Pertanyaan kelima, apakah pembuatan prosedur perawatan mesin welding auto menunjang efektivitas produksi? Selanjutnya, pertanyaan keenam, pada prosedur perawatan mesin welding auto, adakah buku panduan tertentu dalam melakukan perawatan? Jika ada, buku apa sajakah itu? Pertanyaan ketujuh, pada kegiatan perawatan mesin welding auto, adakah check sheet atau report yang digunakan sebelum dan sesudah melakukan perawatan? Pertanyaan kedelapan, apa sajakah check sheet dan laporan sebelum dan sesudah melakukan perawatan pada mesin welding auto? Pertanyaan kesembilan, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana prosedur perawatan pada mesin welding auto? Pertanyaan ke-10, lampiran atau tambahan penjelasan mengenai prosedur perawatan pada mesin welding auto. Dan semua pertanyaan ini dilakukan ke dalam kuesioner. Baiklah, sekian presentasi proposal saya. Saya meminta maaf bila ada kesalahan pengucapan dan penulisan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah memberikan kesempatan saya. Terima kasih dan selamat pagi.